mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam belajar. Materi ini saya ambil dari materi kelompok 10. Motivasi merupakan sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita ataupun tujuan tertentu. Menurut ahli Maryasa, motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, di mana seseorang akan dengan sungguh-sungguh belajar untuk meraih masa depannya karena ia memiliki motivasi yang sangat tinggi. Mengapa dalam belajar harus ada motivasi? Karena motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya. Jika motivasi dalam belajar tidak ada, maka akan sangat melemahkan seseorang untuk belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi, ia tidak akan berhasil dengan maksimal dalam belajar. Tujuan seorang guru. Tujuan seorang guru bukan hanya menyelenggarakan kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan, dan mengolah suatu lembaga pendidikan khususnya peserta didik, namun seorang guru juga bertanggung jawab dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang sifat dan jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi atas dua bagian, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang berasal dari motif-motif dasar, sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Apa saja jenis sifat-sifat motivasi? Sifat-sifat motivasi juga terbagi atas dua bagian, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari siapapun, tetapi atas dasar kemauan kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar diri kita, di mana kita diajak oleh seseorang untuk belajar. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar? Ada 3 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama, faktor kemampuan peserta didik. Yang kedua, kondisi peserta didik. Yang ketiga, kondisi lingkungan peserta didik. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar seorang siswa? Ada 5 hal yang harus kita belajar, yaitu yang pertama, tingkatkan kualitas guru. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilih metode yang tepat. Yang keempat, manfaatkan media belajar. Dan yang kelima, lakukan evaluasi dalam belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Salam.